warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi Pratiwi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan. Nah, peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional adalah penting karena mereka mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Nah, pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tenaga kerja merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dengan keterampilan dan produktivitas yang tinggi. Tenaga kerja dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas perusahaan. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat juga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Namun, masalah yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja atau produktif yang belum atau tidak memiliki pekerjaan yang dapat mempengaruhi terhadap pembangunan nasional. Selanjutnya, arah pembangunan ketenagakerjaan. Pada pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan. Adapun pembangunan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertujuan untuk yang pertama memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Nah, pada pembangunan ketenagakerjaan, pemerintahan diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan implementasi program pembangunan tenaga kerjaan yang berkesinambungan. Nah, materi selanjutnya, perlindungan dan pengupahan terhadap tenaga kerja Indonesia. Perlindungan seperti dijelaskan dalam bab 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan anak kecuali apabila dalam hal-hal seperti pekerjaan tersebut termasuk ke dalam kategori pekerjaan ringan yang sepanjang itu tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, dan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selanjutnya, pengupahan. Nah, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan untuk mewujudkan penghasilan yang layak. Dan pemerintah menetapkan perlindungan pengupahan bagi pekerja, dan pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, tidak boleh lebih rendah atau bertentangan dengan ketentuan pengupahan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut ternyata lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum. Nah, adapun perlindungan pengupahan bagi pekerja yaitu upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, dan hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, serta struktur dan skala pengupahan yang proporsional, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ketenagakerjaan dan pembangunan. Tenaga kerja atau ketenagakerjaan adalah hal yang sangat penting dalam aktivitas bisnis dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan terlaksana dengan tersedianya para tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Namun, realitanya di Indonesia masih banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan karena kualitasnya yang dirasa kurang oleh perusahaan. Tenaga kerja yang belum atau tidak memiliki pekerjaan ini sering disebut dengan pengangguran. Ternyata banyaknya pengangguran di Indonesia ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga kerja saja, tapi ada hal-hal lain yang menyebabkan tenaga kerja belum memiliki pekerjaan. Nah, menurut Sadono Sukirno tahun 2000, pengangguran berdasarkan faktor-faktor penyebabnya antara lain yaitu yang pertama, ada pengangguran siklis. Yang kedua itu ada pengangguran fiksional, teknologi, musiman, struktural, sukarela, dan deflasional. Nah, selanjutnya ada konsep pembangunan. Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan bagaimana cara merealisasikannya. Nah, penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Bahwa ini secara formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintahan yang ada di dalamnya. Sehingga dalam kurun masa tertentu, pemerintahan suatu negara bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada konsep pembangunan ekonomi. Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan di negara-negara berkembang dibanding pada sebelumnya. Nah, antara lain yaitu yang pertama, perkembangan keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan, negara-negara Afrika, dan sebagainya bukan saja merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan negara yang di mana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang kedua itu ada perhatian terhadap masalah pembangunan negara-negara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju. Karena ada beberapa pertimbangan, yaitu perasaan kemanusiaan, yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketinggalan mereka dari negara-negara maju untuk mendapatkan dukungan politik. Dan yang terakhir ada pembangunan hukum nasional. Nah, upaya pembangunan hukum yang telah dilaksanakan selama ini, terutama dalam rangka membentukkan berbagai peraturan perundangan, telah berhasil dan membawa dampak yang positif bagi kemajuan bangsa. Peraturan perundang-undangan dalam berbagai peraturan perundangan telah berhasil dan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa
Peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan telah mendorong pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Nah, sebagai gambaran hubungan hukum dengan aspek kehidupan tersebut dapat dikemukakan meskipun pembangunan ekonomi dapat meningkatkan masyarakat, tetapi hukum yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang maju dan sejahtera, sehingga hukum yang harus memberikan pengayoman kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkah